Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Setiawan selaku Kepala Desa di Desa Tercinta. Di sini saya tentunya tidak bekerja sendirian. Di sini saya dibantu oleh perangkat desa saya, antara lain Sekretaris Desa yang dijabat oleh Saudari Listri Susilowati. Yang selanjutnya itu ada Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha dijabat oleh Saudara Wahyu Dwi Anggoro. Yang selanjutnya Kepala Urusan Keuangan dijabat oleh Saudari Intan Primastiani. Yang selanjutnya Kepala Urusan Perencanaan dijabat oleh Saudari Wulan Padang Sumiar. Dan yang terakhir itu Kepala Urusan Pemerintah dijabat oleh Saudara Evi Ismawati. Sebelum memasuki materi, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah desa kami. Nah, desa kami ini sangat subur dan makmur. Tentunya masyarakat menjadi sangat mencintai desanya. Namun tidak sampai di situ saja. Jadi masyarakat itu selalu mengadakan syukuran dan selalu menjaga keamanan dan kenyamanan desanya. Karena kecintaan masyarakat desa sangat luar biasa, maka seluruh masyarakat desa sepakat memberi nama desanya itu Desa Tercinta. Ini saya akan membacakan pokok bahasan materi kami. Yang pertama itu ada pembangunan desa, yang kedua bidang pembangunan desa, yang ketiga pelaksanaan pembangunan desa, yang keempat tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang kelima tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang terakhir atau yang keenam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Baik, saya Listri Susilowati selaku Sekretaris Desa akan memaparkan materi bagian pertama pada pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yaitu pembangunan desa. Sebelumnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apakah mengetahui apa itu pembangunan pedesaan? Nah, pembangunan pedesaan itu merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, hingga karakteristik kawasan pemukiman. Kemudian perlu diketahui terdapat data yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Nah, data seperti apa yang perlu diperhatikan agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan desa? Baik, saya akan uraikan saja ya. Data desa yang perlu diperhatikan agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan desa antara lain meliputi yang pertama adalah data umum. Data umum ini meliputi susunan data yang terdiri dari data sosial, ekonomi, ketentraman dan ketertiban, bencana, dan data kewilayahan. Kemudian yang kedua adalah data personil. Data personil ini meliputi data personil atau staf penyelenggara desa. Nah, siapa sih yang termasuk dalam penyelenggara desa itu? Nah, penyelenggara desa itu adalah kepala desa beserta dengan perangkat desanya. Kemudian yang ketiga adalah data kewenangan. Data kewenangan ini meliputi data mengenai kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, misalnya seperti kewenangan kepala desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian yang keempat adalah data keuangan. Data keuangan ini meliputi data mengenai pendapatan desa, data belanja desa, data pembiayaan desa, dan data kekayaan yang dimiliki desa. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah data kelembagaan. Data kelembagaan ini meliputi data yang terkait dengan lembaga-lembaga atau kelembagaan yang ada di desa, misalnya seperti data kelembagaan BPD, kemudian data lembaga kemasyarakatan, hingga data lembaga BUMDes. Selanjutnya adalah bidang pembangunan desa. Di dalamnya meliputi yang pertama bidang penyelenggara pemerintah desa, yang kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang keempat bidang pemberdayaan masyarakat desa. Nah, penjelasan
dari bidang-bidang tersebut sebelumnya sudah pernah dijelaskan pada bab 1 pada bagian pemerintah desa. Karena sudah pernah dijelaskan, maka saya hanya akan sedikit mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian tentang bidang-bidang tersebut. Nah, di sini saya mengambil satu contoh, yaitu contoh bidang pemberdayaan masyarakat. Dapat dilihat pada gambar, terdapat pelatihan untuk membatik yang merupakan upaya dari bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Semampir, Kecamatan Keraksaan yang bekerjasama dengan Disnaker Kabupaten Probolinggo. Nah, adanya pelatihan ini dapat membantu masyarakat Kelurahan Semampir untuk mendapatkan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga nantinya dapat berwirausaha. Nah, upaya pemberdayaan ini tentunya termasuk ke dalam pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Nah, selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ini, kepala desa mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi berbagai kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa. Nah, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ini meliputi yang pertama, pembangunan desa berskala lokal yang dikelola melalui mekanisme seperti swakelola desa, kemudian kerjasama antar desa, dan kerjasama dengan pihak ketiga. Di sini, kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkannya APB desa. Kemudian, yang kedua adalah pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari program sektoral dan atau program daerah dalam hal ketentuan menyatakan bahwa pelaksanaan program sektor dan atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa yang dicatat dalam APB desa. Kemudian pelaksanaannya didelegasikan kepada desa. Maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus program tersebut. Nah, kemudian pelaksanaan program sektor dan atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Kemudian setelahnya dapat dilaksanakan oleh perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, baik, sekian dari saya selaku sekretaris desa. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Kepala Desa tercinta. Di sini saya akan membawakan materi tentang tahap persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Di sini ada yang pertama itu penetapan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Jadi sebelum kegiatan pembangunan, kepala desa akan memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam RKP desa yang telah ditetapkan dalam APB Des. Kemudian setelah diperiksa dan sudah sesuai, kepala desa akan menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala desa. Nah, di sini tugas pelaksana kegiatan itu sendiri adalah membantu kepala desa dalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pembangunan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai penyusunan rencana kerja. Setelah ditetapkannya pelaksana kegiatan oleh kepala desa, tahap selanjutnya yaitu menyusun rencana kerja. Rencana kerja ini disusun oleh pelaksana kegiatan yang bekerjasama dengan kepala desa. Rencana kerja tersebut antara lain uraian kegiatan, merupakan tahap-tahap yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan tersebut. Yang selanjutnya itu rencana biaya. Jadi pelaksana kegiatan juga akan menyusun rencana anggaran untuk kegiatan pembangunan tersebut. Yang selanjutnya itu waktu pelaksanaan. Pelaksana kegiatan akan merencanakan kapan
direalisasikan kegiatannya tersebut. Yang selanjutnya itu kelompok sasaran. Pelaksana juga akan menentukan kelompok sasaran dalam kegiatan pembangunan tersebut. Misalnya kelompok tani atau kelompok-kelompok lainnya. Yang selanjutnya itu tenaga kerja. Jadi pelaksana kegiatan juga akan menentukan tenaga kerja dalam pembangunan tersebut. Bisa dari tenaga kerja dari swadaya masyarakat atau dari luar desa tersebut. Daftar pelaksana kegiatan. Jadi pelaksana kegiatan juga akan membuat daftar-daftar tersebut. Nah, setelah rencana kerja tersebut selesai, maka akan dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Materi yang selanjutnya mengenai sosialisasi kegiatan pembangunan tersebut. Nah, jadi sebelum kegiatan dilaksanakan, biasanya kepala desa akan menginformasikan mengenai dokumen RKP desa, APBDes atau anggaran pendapatan belanja desa, dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Sosialisasi ini biasanya dilakukan melalui musyawarah pelaksanaan desa yang disampaikan oleh kepala desa. Yang selanjutnya itu disampaikan melalui musyawarah dusun. Biasanya kepala desa akan mengutus kepala dusun untuk menyampaikan informasi tersebut. Yang selanjutnya itu melalui musyawarah kelompok. Yang selanjutnya melalui sistem informasi desa yang berbasis web. Yang selanjutnya itu papan informasi desa. Nah, papan informasi ini biasanya berada di balai desa. Yang selanjutnya itu media lain seperti Facebook, Twitter, WA, dan sebagainya. Materi yang selanjutnya yaitu pembekalan pelaksana kegiatan. Jadi sebelum kegiatan itu dilaksanakan, akan dilakukan pembekalan atau bimbingan teknis. Untuk peserta bimbingan ini antara lain kepala desa, perangkat desa, BPD, pelaksana kegiatan, panitia pengadaan barang dan jasa, kader pemberdaya masyarakat desa, dan lembaga pemberdaya masyarakat. Pembekalan ini akan dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Bidang atau materi pembekalan ini antara lain yang pertama pengelolaan keuangan desa, yang kedua penyelenggaraan pemerintah desa, yang ketiga pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa ini meliputi teknis administrasi desa, pengelolaan, dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Penyelenggaraan pemerintah desa meliputi teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, dan penegasan batas desa. Yang pembangunan desa meliputi pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang atau jasa, penyusunan laporan pelaksana kegiatan, dan pengelolaan informasi. Penyiapan pelaksanaan administrasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan administrasi dalam melakukan penyampaian dokumen berkoordinasi dengan kepala desa. Dokumen administrasi sekurang-kurangnya meliputi yang A. Dokumen RKP desa beserta lampiran, yang B. Dokumen APB desa, C. Dokumen administrasi desa, D. Dokumen foto atau gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan, C. Daftar masyarakat penerima manfaat, F. Penyertaan kesanggupan pelaksanaan kegiatan menyelesaikan pekerjaan, G. Menyampaikan dokumen kesanggupan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepala desa atas lahan atau tanah yang menjadi aset desa sebagai dampak kegiatan pembangunan desa. Yang H. Penyiapan dokumen jual beli antar masyarakat dengan desa atas lahan yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. I. Penyampaian dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa. Yang J. Penyampaian dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan desa.
Yang terakhir, laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan. Pengadaan tenaga kerja. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksanaan kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di desa sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yang pertama, pendataan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pendaftaran calon tenaga kerja. Di slide terdapat formulir untuk pendaftaran kebutuhan tenaga kerja dan pendaftaran calon tenaga kerja. Kalau memang kurang jelas bisa dilihat di buku di halaman 226. Yang ketiga itu pembentukan kelompok kerja. Tahap pembentukan kelompok berguna untuk membagi tenaga kerja yang ada pada sebaran kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa dapat menyusun sendiri formulir pembagian kelompoknya. Yang D itu, yang keempatnya itu pembagian jadwal kerja. Pada tahap ini sangat penting untuk memahami kebutuhan, kegiatan, dan prioritas serta situasi dan keadaan yang melingkupi suatu desa. Jadwal tidak menggunakan formulir tertentu, pemerintah desa dapat menyusun sendiri formulirnya. Yang kelima itu ada pembayaran upah dan honor. Mekanisme pembayaran upah dan honor dapat menggunakan beberapa mekanisme. Yang pertama itu dengan upah harian dan yang kedua itu dengan upah borongan. Besarnya upah dan honor sesuai dengan perhitungan besaran upah dan honor yang tercantum di RKP desa yang ditetapkan di dalam APD desa. Selanjutnya itu ada pengadaan bahan dan atau material. Pelaksanaan kegiatan mendaya gunakan sumber daya alam yang ada di desa sebagai berikut. Yang pertama itu pendataan kebutuhan material atau bahan yang digunakan. Yang kedua, penentuan material atau bahan yang disediakan di desa. Yang ketiga itu menentukan cara pengadaan material dan bahan. Pelaksanaan kegiatan mendaya gunakan swadaya dan gotong royong masyarakat desa sekurang-kurangnya meliputi yang pertama itu penghimpunan dan penyatatan dan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat. Yang kedua itu pendataan sumbangan masyarakat desa atau pihak ketiga yang berbentuk barang. Yang ketiga itu pendataan hibah dari masyarakat desa dan pihak ketiga. Yang keempat itu pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela. Dan yang kelima itu penetapan jadwal tenaga kerja. Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP desa yang ditetapkan dalam APD desa. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya Intan Primastiani sebagai Kepala Urusan Keuangan. Di sini saya akan membahas tentang tahapan pelaksanaan kegiatan. Di sini ada 7 tahapan. Yang pertama itu ada rapat kerja dengan pelaksana kegiatan. Yang kedua, pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa. Yang ketiga, perubahan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah. Yang kelima, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Dan terakhir, pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa. Di sini saya akan membahas yang pertama itu tentang rapat kerja dengan pelaksana kegiatan. Kepala desa itu menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan. Pembahasan berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala desa. Di sini rapat kerja dilakukan dengan 3 tahap, mengikuti tahapan pencairan dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara. Rapat kerja ini membahas tentang yang pertama perkembangan pelaksanaan kegiatan, yang kedua pengaduan masyarakat, yang ketiga masalah, kendala dan hambatan, yang keempat
target kegiatan pada tahapan selanjutnya. Yang terakhir, perubahan kegiatan. Di sini kepala desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Yang kedua itu pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa. Kepala desa mengordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP desa. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli, kepala desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat desa. Jika tidak tersedia tenaga ahli, kepala desa meminta bantuan kepada bupati atau wali kota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah, kabupaten, atau kota yang membidangi pekerjaan umum dan tenaga pendamping profesional. Di sini ada 3 tahap pemeriksaan. Tahap pertama itu penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% dari keseluruhan target kegiatan. Yang tahap kedua itu penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% dari keseluruhan target kegiatan. Dan tahap ketiga itu penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% dari keseluruhan target kegiatan. Di sini pemeriksa melaporkan kepada kepala desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan. Dan yang ketiga itu perubahan pelaksanaan kegiatan. Pemerintah daerah, kabupaten, atau kota itu menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Dalam pembangunan desa dapat terjadi jika yang pertama itu kenaikan harga yang tidak wajar, yang kedua kelangkaan bahan material, yang ketiga terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir, dan kerusuhan sosial. Penetapan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penetapan peraturan dengan peraturan bupati atau wali kota. Kepala desa mengordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Perubahan kegiatan ini dapat dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama itu penambahan nilai pagu dana kegiatan yang diterapkan dalam APD desa dilakukan melalui swadaya masyarakat, bantuan pihak ketiga, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau desa. Yang kedua itu ada tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APD desa. Dan yang ketiga itu tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala desa. Di sini kepala desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan. Kepala desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Wulan Pedong Sumiar. Saya di sini sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Tercinta. Saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah. Kepala desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan juga penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Kegiatan tersebut meliputi yang pertama ada penyediaan kotak pengaduan masyarakat. Jadi biasanya kita sering menemui di kelurahan atau di
kantor kecamatan atau di mana itu ada kotak saran. Nah, bentuknya seperti itu. Yang kedua ada pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat. Jadi di dalam kotak pengaduan tersebut nanti masalah-masalah yang diadukan oleh masyarakat itu akan dicermati dan akan dikelompokkan. Selanjutnya yang ketiga itu ada penetapan status masalah. Jadi masalah tersebut akan diberi status seperti masalah ini harus diselesaikan sekarang atau berstatus gawat atau masih bisa ditangani di kemudian hari. Jadi tidak akan diselesaikan atau berstatus tidak terlalu darurat. Nah, yang terakhir itu penyelesaian masalah dan juga penetapan status penyelesaian masalah. Jadi dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah tersebut terdapat juga beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu kerahasiaan identitas pengadu atau identitas pelapor itu akan dirahasiakan. Yang kedua, mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan. Yang ketiga, ada menginformasikan kepada masyarakat desa perkembangan penyelesaian masalah. Jadi informasi kepada masyarakat itu isinya nanti tentang sampai tahap ke apa sih perkembangan dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat, melibatkan masyarakat desa dalam menyelesaikan masalah. Jadi masyarakat desa itu turut andil dan ikut terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang terakhir itu mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah. Biasanya penyelesaian masalah itu dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan musyawarah desa. Jadi dalam musyawarah desa tersebut menyepakati masalah itu dinyatakan selesai atau sudah mendapat keputusan hasilnya gitu loh, dan hasilnya dari musyawarah tersebut itu akan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. Nah, yang selanjutnya itu adalah tentang penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. Jadi pelaksana kegiatan itu akan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Nah, penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Jadi format laporan tersebut meliputi yang pertama ada realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran. Yang kedua ada foto infrastruktur desa. Jadi dalam kondisi desa 0%, 40%, 80%, dan juga 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama. Yang ketiga ada foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai. Yang keempat ada foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Yang kelima, foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja yang membantu atau ikut dalam kegiatan pembangunan desa. Yang terakhir itu ada gambar purna dan purna laksana untuk pembangunan infrastruktur desa. Selanjutnya itu ada kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan dari laporan pelaksanaan kegiatan. Jadi berikut ini ada formulir laporan yang harus disusun terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Yang pertama ada formulir laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Jadi dari berbagai bidang itu dicantumkan dalam perkembangan atau dalam formulir tersebut. Yang kedua ada laporan pengaduan masyarakat. Jadi nanti ini akan berisi tentang tanggal pengaduan, apa yang diadukan, siapa yang mengadukan, seperti itu. Yang ketiga ada laporan masalah kendala dan hambatan. Jadi ini akan berisi tentang apa sih masalah dan juga kendala atau hambatan yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Yang kelima yang keempat ada laporan realisasi biaya kegiatan. Yang kelima ada rekapitulasi realisasi biaya. Yang keenam ada foto kegiatan dari kondisi awal desa sampai 0%. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah foto
kegiatan pada kondisi awal desa sampai 40%. Yang ke-8, foto kegiatan kondisi awal sampai 80%. Yang ke-9, ada foto kegiatan kondisi awal sampai 80%. Nah, untuk yang terakhir itu gambar purna laksana. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Nah, jadi BPD atau Badan Permusyawaratan Desa itu menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Musyawarah desa diselenggarakan setiap semester, yaitu bulan Juni dan pada bulan Desember. Jadi, setiap tahun anggaran berikutnya. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara yang pertama itu menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Yang kedua, menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala desa dan dengan disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat desa. Jadi, kepala desa itu menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan. Nah, jadi nanti hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Kepala desa akan mengkoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Sekian dari Di saya. sini saya Wahyu Dwi Anggoro selaku Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kerja saya mengenai poin G, yaitu pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa. Bagaimana sih cara yang harus kita lakukan untuk melestarikan dan juga memanfaatkan hasil pembangunan desa? Adapun cara-cara yang bisa kita lakukan yaitu cara yang pertama, kita dapat melakukan pelestarian dan juga pemanfaatan itu dengan cara melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan juga dikelola pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, dengan cara membentuk dan juga meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan juga pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa. Dan cara yang ketiga yaitu dengan cara mengalokasikan biaya pelestarian dan juga pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Di sini pihak yang berwenang untuk mengawasi dan juga memantau pembangunan desa yaitu bupati ataupun wali kota. Jadi nantinya bupati atau wali kota ini akan melakukan pemantauan dan juga pengawasan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri. Dan cara yang dilakukan oleh bupati ataupun wali kota yaitu yang pertama dengan memantau ataupun mengawasi jadwal perencanaan dan juga pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Kemudian cara yang kedua di sini bupati akan menerima, kemudian akan dipelajari dan akan memberikan umpan balik kepada laporan realisasi pembangunan desa. Kemudian cara yang ketiga yaitu bupati akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan juga kemajuan dari pembangunan desa itu sendiri. Dan cara yang terakhir di sini bupati ataupun wali kota akan memberikan bimbingan teknis terhadap pemerintah desa. Namun dalam hal ini juga kerap terjadi adanya keterlambatan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini merupakan akibat dari ketidakmampuan ataupun kelalaian dari pemerintah desa itu sendiri. Dan di sini bupati ataupun wali kota pun tidak akan tinggal diam. Nantinya bupati ataupun wali kota akan melakukan beberapa tindakan. Tindakan yang pertama yaitu bupati akan memberikan surat peringatan kepada kepala desa itu.
Kemudian yang kedua, bupati ataupun wali kota akan melakukan pembinaan dan juga pendampingan kepada pemerintah desa guna untuk mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan desa agar supaya APB desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan. Kemudian tindakan yang ketiga yaitu bupati akan melakukan pembinaan dan juga pendampingan pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan desa agar supaya penyerapan APB desa dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.